Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolagi 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada pagi hari ini kita akan mengabarkan terkait soal kasus yang menimpa salah seorang ustaz di Jember. Siapa lagi kalau bukan Fahim Mawardi. Ternyata kemarin hari Kamis sudah menghadiri pemeriksaan di Polres Jember didampingi oleh pengacaranya bersama dengan tiga santriwati. Dan ada yang aneh di dalam prosesnya. Kenapa saya bilang aneh? Dan ini mungkin satu-satunya di dunia kejadian seperti ini. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Atau mungkin ini hal yang lumrah ya. Coba kalau ada yang menonton berikan komentar bagaimana pendapat sahabat-sahabat. Di mana pengacara Fahim Mawardi itu juga yang menjadi pengacara dari sang santriwati tersebut. Jadi kita berpikir bagaimana bisa ya ada pengacara di mana yang satunya dia yang dampingi sebagai terlapor dan yang menjadi bagian daripada proses pelaporan juga itu dia yang dampingi. Sehingga kemudian nanti dalam proses pembuktiannya saya kira ini akan membuat Fahim Mawardi berleha-leha. Karena bisa saja pengakuan dari santriwati ini di setel bagaimana supaya mengikuti alur daripada Fahim Mawardi karena pengacaranya satu, yang mestinya pengacaranya beda. Nah itulah kenapa tadi malam saya sempat mengatakan dalam video sebelumnya bahwa agak berat ini Polres Jember untuk menangani kasus ini. Kenapa? Karena itu tadi ada hal yang aneh. Nah keanehan ini muncul lagi di sini kan. Sehingga kemudian memicu penggiat sosial seperti misalnya Kang Agus Mahar itu betul-betul meradang. Nah coba kita lihat bagaimana pernyataan dari KBN Nusantara pada saat dia tahu bahwa pengacara Mawardi atau Fahim Mawardi itu sama dengan pengacara santriwatinya. Ketika menjalani proses pemeriksaan, Fahim didampingi oleh dua kuasa hukumnya. Pemeriksaan terhadap Fahim dan tiga santriwati dilakukan secara terpisah. Tiga santriwati diperiksa di ruang Kanit PPA Satreskrim Polres Jember. Sementara Fahim diperiksa di ruang penyidikan Kanit Pidana Khusus atau Pitsus Polres Jember. Sebelumnya polisi telah memeriksa tiga santriwati yang diduga menjadi korban asusila Fahim Mawardi. Para santriwati yang diperiksa juga didampingi Andi C. Putra sebagai kuasa hukum. Kami selain menjadi kuasa hukum Kiai Fahim, juga menjadi kuasa hukum semua santriwati, baik yang dewasa maupun yang di bawah umur. Dikutip Tribun News. Loh. Kok kuasa hukumnya pihak yang sama? Kuasa hukum santriwatinya juga ini sekaligus juga menjadi kuasa hukumnya Fahim. Ini kok nanti kalau mestinya harusnya beda dong ini kuasa hukumnya. Ya kalau kuasa hukumnya sama nanti bisa kacau. Yang mestinya memberatkan ingin berkata jujur, tapi karena pengacara pendampingnya adalah juga pendamping dari Fahim, ini kan lucu ini. Nanti bisa jadi diatur agar selaras sesuai dengan kepentingan Fahim. Ya karena kuasa hukumnya sama, ini kok lucu ini. Mestinya kuasa hukumnya santriwati harus berbeda dengan kuasa hukumnya Fahim. Sehingga kemudian masing-masing bisa berkata jujur ketika diperiksa. Fahim mau menyangkal seperti apapun, sebagaimana apa yang kemudian sudah diatur oleh pengacaranya, dan santriwati ini juga bisa kemudian harus berkata jujur apa adanya kalau didampingi oleh pengacara yang berbeda mungkin. Tapi kalau pengacaranya sama kan sulit. Semestinya dia mau jujur, tapi karena pengacaranya adalah juga pengacaranya Fahim, kan ini kok kacau nih. Nggak tahu nih, kok bisa diterima sih Polres Jember? Mestinya nggak boleh. Ya kan logikanya kan begitu. Kalau pengacaranya
Fahim juga menjadi pengacara santriwati kan nanti diatur di belakang, kamu ngomong begini ya, ini Fahim ngomong begini, santriwati ngomong begini ya. Karena pengacaranya satu. Iya kan, membela ini kan. Oke lah, terserah Polres Jember ini. Kalau Saya kira menurut jelas ya, saya sih kita sudah lihat nggak masuk ini, nggak jadi. bagaimana Kang Agus Mar dari Banyumas, salah satu penggiat media sosial, saya kira dari tanggapan-tanggapannya beliau ini sudah jelas ya. Saya pun sepakat dengan itu, bahwa memang kalau kasus Fahim Mawardi ini seperti ini model atau alurnya, maka bisa-bisa Fahim Mawardi ini tidak akan terjerat hukum. Makanya saya nyatakan ya, pihak kepolisian Jember misalnya kalau tidak bisa membuat masalah ini clear on the track, maka sebaiknya angkat tangan saja. Jangan memaksakan diri menangani masalah yang kira-kira memang berat. Karena bagaimanapun juga masalah ini sudah sangat viral dan menjadi konsumsi nasional. Saya kira sudah banyak orang se-Nusantara ini yang prihatin dengan problem yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Lagi-lagi kali ini nyata ini bagaimana seorang pengacara, dia juga yang menangani pihak terlapor, saksi terlapor, maupun salah saksi yang menjadi bagian dari proses pelaporan yang seyogyanya akan menjadi pembanding dari keterangan-keterangan Mawardi, Fahim Mawardi. Tetapi kalau pengacaranya mengarahkan bagaimana? Jadi saya kira ini betul-betul dagelang hukum dipertontonkan di sini. Saya kira itu saja, terserah polisi lah. Yang pasti bahwa kita berharap dan memantau terus kasus ini. Mudah-mudahan ke depannya ada tanda-tanda kecerahan bahwa proses penegakan hukum di Jember akan berjalan dengan baik. Oke sahabat, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.